Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Islam, sebagai umat Islam, ada rukun Islam yang wajib kita ketahui dan kita laksanakan sebagai umat Islam, yakni rukun Islam. Rukun Islam ada 5, salah satu di antaranya adalah dengan membayar zakat. Zakat yang kita keluarkan adalah merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai umat yang beragama Islam. Hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun menegaskan di dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ayat ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam dengan perintah wajib. Khudh, ambillah. Bagi mereka-mereka yang sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan atau membayar zakat, maka ambillah sebahagian daripada harta mereka itu dengan zakat, karena dengan zakat itu dapat mensucikan dan membersihkan harta yang mereka peroleh atau yang mereka dapatkan. Maka dengan pentingnya zakat ini, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan beberapa fatwa yang berkenaan dengan masalah zakat. Ada beberapa fatwa yang barangkali yang akan kita ungkapkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada fatwa Majelis Ulama nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Karena di dalam Al-Quran pun ditegaskan bahwa fungsi dan tugas daripada amil zakat yang tercantum di dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ayat ini tegas menjelaskan bahwa di antara yang berhak menerima zakat itu adalah salah satu di antaranya adalah amil. Maka dengan ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan beberapa fatwa yang berkenaan dengan ketentuan daripada amil itu sendiri. Bahkan di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu tegaskan bahwa fungsi daripada amil di Indonesia yang kita cintai ini. Tentang fatwa mengenai amil zakat adalah yang pertama, ketentuan hukum amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat
atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat yang disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Kemudian selanjutnya juga bahwa kriteria daripada amil zakat itu sendiri adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga amanah, yang keempat memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal-hal lain yang terkait dengan tugas amil. Jadi tugas amil itu adalah sangat berat. Karena beratnya daripada tugas amil, ia termaktub di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang saya bacakan tadi. Di samping amil itu adalah orang yang beragama Islam, berakal dan balik, amanah, juga dia harus memiliki. Jadi mengangkat amil tidak sembarangan orang. Ia harus diangkat berdasarkan pengetahuan dan menguasai tentang ilmu zakat. Ini salah satu di antara syarat daripada amil zakat. Jadi pemerintah pun tidak bisa sembarangan mengangkat amil zakat. Itu harus ada ketentuan-ketentuan yang telah dipatwa oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi tugas amil adalah yang pertama mengumpulkan zakat, kemudian dibukukan, kemudian disalurkan kepada mustahiknya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Hal ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ayat ini jelas kepada kita umat Islam bahwa segala penghasilan yang kita dapatkan, usaha yang kita dapatkan, dari hasil usaha yang kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sebahagian harta daripada harta yang kita cari tersebut untuk dikeluarkan zakatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam fatwa nomor 3 tahun 2003 ini, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa dalam fatwa ini yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Yang kedua, hukum semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni senilai 85 gram emas. Jadi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia ini sepakat bahwa apabila penghasilan dalam 1 tahun mencapai dengan nilai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun besar zakat yang harus dikeluarkan itu adalah sebesar 2,5%. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 65 tahun 2022 tentang yang berkaitan dengan zakat fitrah. Karena kita pada hari ini
pada saat ini sedang berada dalam bulan suci Ramadan, perlu kita menyimak daripada fatwa Majelis Ulama tentang zakat fitrah ini. Yang jelas kesimpulan atau keputusan daripada Majelis Ulama tentang fatwa zakat fitrah ini disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas dirinya dan jiwa yang menjadi tanggungannya saat menjelang Idul Fitri, dengan ketentuan bahwa ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari. Jadi yang jelas bahwa zakat fitrah ini diwajibkan apabila seseorang itu mendapati bulan Ramadan dan mendapati tanggal malam 1 Syawal, berarti dia diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Adapun kadar zakat fitrah sesuai hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia bahwa zakat fitrah adalah ukuran 1 sa' yang jika dikonversi ke beras, para Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa kalau dikonversi dengan beras maka menjadi 2,7 kg atau 2 kilo 7 ons. Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang yang diamanahkan kepada panitia untuk dibelikan makanan pokok. Jadi zakat fitrah bisa dibayar dengan beras, makanan pokok, atau bisa dibayar dengan uang sesuai dengan harga makanan pokok tersebut. Khusus untuk di Padang Lawas, di Padang Lawas, madung-madung kesepakatan rapat antara pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Padang Lawas, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Padang Lawas, Nahdlatul Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas, Muhammadiyah Kabupaten Padang Lawas, Al-Wasirah Kabupaten Padang Lawas, dan ormas-ormas Islam lainnya, maka disepakati bahwa untuk zakat fitrah di Kabupaten Padang Lawas, kalau dibayar dengan beras maka jumlah timbangannya adalah 2,7 kg atau 2 kilo 7 ons. Kalau dibayar dengan uang, maka tingkatan yang pertama adalah Rp45.000, tingkatan kedua Rp38.000, dan tingkatan ketiga sebesar Rp35.000. Jadi bagi kaum muslimin yang ingin membayar zakatnya, zakat fitrahnya, boleh itu dilaksanakan dengan beras, yaitu 2,7 kg atau 2 kg 7 on, atau boleh dengan uang yang seperti disebutkan tadi 3 tingkatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada zakat atas harta yang haram. Yang tadi sampaikan bahwa Allah menegaskan kepada kita orang beriman supaya menafkahkan harta kita yang baik-baik. Harta daripada hasil usaha kita yang baik-baik itu yang kita keluarkan untuk berimpak atau bersedekah kepada Allah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ditegaskan dari fatwa tentang hukum zakat atas harta haram bahwa yang pertama, zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya. Jadi zakat itu wajib ditunaikan dari hasil harta yang halal, bukan harta yang haram. Harta haram tidak menjadi objek wajib zakat. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut. Jadi bagi orang yang sudah terlanjur melakukan atau mencari penghasilan yang haram, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya itu adalah mengembalikan harta haram kepada yang berhak.
atau yang mempunyai daripada harta haram tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Jadi jelas bagi kita bahwa zakat penghasilan adalah dikonversikan dengan zakat dengan emas dengan kadar 85 gram emas. Jadi kalau dalam 1 tahun penghasilan kita bisa mencapai harga emas senilai 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kemudian harta yang haram itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tidak boleh dikeluarkan zakatnya daripada harta yang haram. Zakat itu dikeluarkan adalah dari harta yang halal. Kemudian zakat fitrah boleh kita keluarkan, bayarkan dengan beras dengan berat 2 kilo 7 on, atau dengan uang, yaitu 3 tingkatan untuk padang lawas. Yang tingkatan pertama adalah Rp45.000, tingkatan kedua Rp38.000, dan tingkatan ketiga Rp35.000. Akhirnya kita mengharapkan kepada kita semua, terutama sekali bagi mereka yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya dari harta mereka yang mereka peroleh, maka haruslah kita keluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisab atau sampai haul. Karena apa? Karena zakat tadi sudah dikatakan tadi bahwa fungsi daripada zakat itu adalah untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan jiwa kita. Karena pada hakikatnya zakat ini adalah kotoran. Kita buang kotoran daripada hasil rezeki kita. Kita keluarkan kotoran daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezeki yang kita peroleh adalah rezeki yang berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan membayarkan zakat dari rezeki yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga para muzaki, para orang-orang atau muslim yang punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat, mereka keluar zakatnya. Zakatnya dianjurkan untuk dikeluarkan melalui amil. Kita di Padang Lawas sudah terbentuk amil zakat, yaitu namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas. Mari kita salurkan zakat kita melalui Basnas Kabupaten Padang Lawas, sehingga dari pengelolaan zakat yang dikelola oleh Basnas Kabupaten Padang Lawas itu akan tepat sasaran kepada mustahik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.